Bab 2874. Tulang ini untukku. Seperti Bulldor Chen, dia juga dapat melihat bahwa Queen Li bukanlah seseorang dengan identitas yang sederhana. Lalu siapa Queen Li? Michelle, maafkan aku. Untuk beberapa alasan, aku hanya bisa menggunakan nama samaran sebelumnya, jadi aku minta maaf. Queen Li merasa sedikit bersalah, dan kemudian dia melambaikan tangannya, tubuhnya berubah, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Sekarang, tidak ada orang luar di sana, dan Queen Li tidak berencana untuk menutupinya lagi. Kak Qiana, kamu, siapa kamu? Michelle Zhang tiba-tiba melebarkan matanya dan menutup mulutnya. Jika penampilan samaran Queen Li sebelumnya sudah termasuk cantik kelas atas, sekarang setelah Queen Li mengungkapkan penampilan aslinya, kecantikannya termasuk yang paling menakjubkan di dunia. Bahkan tatapan Fendi Qin di samping pun seolah terpana. Penampilan Queen Li saat ini tidak kalah dengan Cindiana Liang, dan di antara kecantikan yang pernah dilihatnya, dia termasuk yang paling cantik. Saya gadis suci dari Paviliun Tianling, nama saya Queen Li. Queen Li tersenyum. Meskipun aku harus menggunakan nama dan penampilan samaran sebelumnya, tapi aku selalu menganggapmu sebagai teman. Kak Queen, saya masih sedikit bingung. Sebenarnya, saya tidak peduli apakah kamu punya penampilan samaran atau tidak, karena saya tahu bahwa kamu benar-benar menganggapku sebagai teman. Michelle Zhang tersenyum pahit dan berkata, hanya saja saya seorang kultivator biasa yang ternyata adalah teman dari gadis suci Paviliun Tianling. Saya masih sedikit gugup untuk sementara waktu. Hidup di Gunung Sihir, siapa yang tidak mengenal keberadaan 5 pangeran besar dan 3 gadis suci? Namun, Michelle Zhang tidak pernah membayangkan bahwa salah satu pejuang kebanggaan akan muncul di sisinya. Tidak, ada lebih dari satu, ada juga teman seiman Qin. Kak Queen, jika kamu gadis suci dari Paviliun Tianling, lalu pasangan seimanmu, Tuan Qin, itu siapa? Michelle Zhang memandang Eric Qin dengan rasa ingin tahu. Queen Li memandang Eric Qin, sedikit tidak berdaya, sebenarnya dia juga tidak tahu identitasnya. Di samping, Fendi Qin mengarahkan telinganya ke samping, mendengar ini, tubuhnya bergidik. Pasangan seiman. Ternyata wanita cantik ini adalah pasangan seiman dari adik keempat. Sudah kukatakan, hanya seorang kultivator seperti Queen Li yang layak untuk adikku yang sangat jenius ini. Tapi melihat wajah Queen Li, hati Fendi Qin senang. Eric Qin tidak pernah suka membiarkan orang mengetahui identitasnya sebagai pewaris kaisar dinasti Qin, jangankan orang lain, bahkan dia sendiri pun enggan mengungkapkan identitasnya di mana-mana. Adik, jangan tanya hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Fendi Qin mendahului dan menatap Michelle Zhang sambil memberi isyarat. Aku tahu, aku yang terlalu gegabah. Michelle Zhang segera bereaksi dan berkata dengan malu. Queen Li adalah gadis suci dari Paviliun Tianling, jadi bagaimana mungkin identitas Eric Qin buruk? Bisa jadi ia adalah murid dari sekte agung tertentu, dengan latar belakang misterius. Untuk apa mencari tahu hal-hal seperti ini? Kak Queen, saya akan pergi mencari beberapa teman seiman itu. Queen Li pernah berkata sebelumnya bahwa ketika dia tahu bahwa ada pertarungan di sini, dia membuat para kultivator yang lain pingsan dengan obat bubuk. Michelle Zhang melihat bahwa Eric Qin dan 2 lainnya tampaknya punya sesuatu untuk dibicarakan, jadi dia pergi lebih dulu. Adik keempat, apakah kamu tidak memperkenalkan teman seiman ini kepadaku? Fendi Qin batuk, karena dia tahu bahwa Queen Li adalah pasangan seiman adiknya, dia tentu tidak bermaksud lain, hanya berlagak sebagai kakak. Eric Qin sedikit terdiam. Dia tidak tahu bahwa Fendi Qin memikirkan hal ini. Dalam hati ia berpikir bukannya tadi kamu sudah mendengarnya, memintaku untuk memperkenalkan apa lagi. Sebaliknya, Queen Li tersenyum dan memberi hormat kepada Fendi Qin. Salam Kak, tapi aku bukan pasangan seiman dari teman seiman Qin, palingan juga hanya menjadi wanita kedua. Kata Queen Li dengan licik. Apa? Mata Fendi Qin melebar dan dia hampir menggigit lidahnya. Dia menatap Eric Qin yang juga sedikit bengong di sampingnya dengan terkejut. Wah! Situasi macam apa ini? Gadis suci Paviliun Tianling, begitu cantik sekali, ternyata bukan pasangan seiman adik, malah bersedia menjadi yang kedua. Apakah karisma adikku begitu menarik? Eric Qin juga terdiam. Queen Li, orang ini terlalu jahat. Kakak kedua, jangan dengarkan omong kosongnya, dia hanya temanku. Kata Eric Qin. Ia telah melalui beberapa hal dengan Queen Li, kalau mengatakan bahwa tidak ada hubungan tampaknya terlalu aneh, jadi teman mungkin cocok untuk mereka.
Oh, saya mengerti. Tapi Vendikin tidak percaya dengan penjelasan Erikin, tapi hanya menunjukkan ekspresi mengerti. Adik keempat, meskipun ayah kita hanya memiliki satu ratu, tapi Kaisar Qin memiliki banyak selir, jadi kamu tidak harus terlalu malu. Memperbanyak keturunan tentu hal yang baik bagi keluarga Qin kita. Vendikin mengirim transmisi suara dengan nada yang menggoda. Sebelumnya, semua orang di keluarga Qin juga mengetahui keputusan perkumpulan para tetua, Erikin akan menjadi penerus Kaisar Qin. Tetapi kelima saudara di keluarganya tidak ada yang cemburu atau kesal. Kakak tertua terlalu dermawan, memiliki kepribadian yang lembut, dan memiliki bakat kultivasi yang rendah, sehingga dia tidak cocok menjadi Kaisar Qin. Adapun Vendikin, dia tahu dirinya sendiri, sudah terbiasa santai, dan dia sama sekali bukan kandidat yang tepat. Kakak kedua, aku dan teman seiman benar-benar hanya teman biasa. Mendengar Vendikin membahas soal selir, Erikin tiba-tiba semakin pusing. Sudah, akan membosankan untuk membicarakannya. Vendikin memelototi Erikin dan langsung menyela. Apa kamu bercanda? Kamu pikir aku bodoh? Seorang gadis suci Pavilion Tianling, orang paling cantik, jika tidak punya hubungan denganmu, apakah dia akan mengambil inisiatif untuk berkata bahwa dia hanyalah orang kedua? Gadis suci, izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah kakak kedua dari bocah ini, Vendikin. Vendikin berinisiatif memperkenalkan diri. Salam kakak kedua, aku selalu mendengarnya menyebutkanmu, selalu mengagumimu. Queen Li berkata ceplas-ceplos. Melihat bahwa adik keempat sangat mengaguminya, Vendikin tidak meragukannya, dan cukup senang. Ini menunjukkan bahwa Erikin benar-benar mengagumi dirinya. Erikin, kau. Mantap, Vendikin menepuk Erikin sambil berkata. Sudah punya pasangan seiman, masih bisa mendapatkan gadis suci Pavilion Tianling untuk menjadi pasangan seiman, dan malah bersedia menjadi yang kedua. Ditambah lagi di dinasti Qin ada Cindiana Liang yang selalu merindukannya. Keberuntungan asmara adik laki-lakinya benar-benar membuatnya merasa rendah diri. Ternyata namanya Erikin. Di sisi lain, Queen Li yang diam-diam mendengarkan, tergerak dan mengetahui nama asli Erikin. Setelah ketiganya mengobrol untuk beberapa saat, Vendikin lalu mengeluarkan barang-barang yang dia ambil. Ini adalah barang-barang di Pavilion Linglong, kalian lihatlah ada apa yang kalian butuhkan, kata Vendikin. Mereka berdua, satu adiknya sendiri dan yang lainnya adalah pasangan seiman adiknya. Bahkan jika Erikin tidak peduli, tapi menjadi seorang kakak, tentu tidak bisa menikmati hasil ini sendiri. Kakak kedua, kamu simpan saja benda-benda ini. Erikin menggelengkan kepalanya ketika Vendikin bersikeras untuk membagikannya. Tidak bisa begini. Karena kita menemukannya bersama, tentu saja harus dibagi, kata Vendikin dengan santai. Tapi tulang master abadi zaman kuno ini, kakak keduamu ini sedang mempelajarinya, akan sangat berguna bagiku. Jika kalian tidak membutuhkannya, bisakah aku ambil? Apakah kakak kedua sedang mempelajari benda ini? Alis Erikin bergerak sedikit, dan untuk pertama kalinya dia tahu apa yang dipikirkan Vendikin selama bertahun-tahun. Bersambung. Bab 2875. 3 orang berbagi harta. Tentu saja, inilah yang disibukkan kakak kedua selama ini. Ketika berbicara serius, ekspresi Vendikin segera menjadi serius pula. Adik keempat, kamu juga tahu bahwa hari ini, banyak warisan dari zaman kuno telah hilang, tetapi ada tidak sedikit esensi yang perlu dilestarikan. Bahkan jika ada jiwa dewa dari para kultivator zaman kuno yang cukup beruntung untuk bertahan hidup hingga hari ini, jumlahnya juga sangat kecil, dan mereka umumnya berpihak pada Sekte Agung, dan kita tidak punya hubungan dengan mereka. Jadi kakak keduamu ini, berencana untuk menemukan cara baru, dengan mempelajari tulang-tulang para master abadi, memahami teknik yang mereka praktekkan, serta arah penguatan diri, lalu menghasilkan sebuah teknik baru. Melihat tatapan serius Vendikin, Erikin sedikit terkejut. Menggunakan tulang dari master abadi untuk mempelajari teknik yang mereka gunakan, ide kakak kedua ini seperti pedang yang kehilangan arah. Kedengarannya agak aneh. Bagaimanapun, itu hanya kerangka dari zaman kuno, yang sudah dingin. Tidak ada jiwa dewa, dan mereka juga tidak bisa berbicara. Tetapi jika dipikirkan baik-baik, teknik yang ia kembangkan ini, terutama jurus tubuh pertempuran, akan menguatkan tubuh, terutama tulang, dan akan menyatukan teknik tubuh pertempuran dengan Reiki di dalamnya. Jika menemukan beberapa cara, apakah juga bisa mengetahui teknik apa saja yang pernah mereka kembangkan?
Misalnya, dalam teknik tubuh emas tulang besi, membuat sumber energi dalam tulang seseorang menjadi sangat kuat, yang tentu sangat istimewa. Hanya saja Eric Kin tidak menyangka bahwa kakak kedua memiliki pikiran yang begitu luas. Mempelajari tulang belulang master abadi, saya juga pernah mendengar tentang teknik rahasia zaman kuno ini. Queen Lee mengangguk. Saya mendengar bahwa seorang kultivator memperoleh Reiki khusus dari tulang master abadi kuno yang utuh, dan terus meneliti sumber Reiki ini, dan akhirnya mempelajari teknik penguatan diri master abadi, dan akhirnya berhasil mempraktekkannya sendiri. Tulang dari master abadi tidak sesederhana yang dipikirkan kebanyakan orang. Tulang belulang ini berasal dari zaman kuno, sampai sekarang sudah ada ribuan tahun. Ia tidak membusuk dan hancur, karena ada Reiki yang kuat di dalam, bahkan ada sebuah perlindungan di luarnya. Misalnya, yang ditemui Eric Kin di Gunung Suci tertinggi abadi, karena keadaan khusus Gunung Suci, tulang-tulang master abadi itu tidak membusuk, tidak hancur, bahkan perlindungan luarnya pun masih utuh. Seperti yang ditemui Fendi Kin di Paviliun Linglong, karena tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya merah, yang menyebabkan tulang terisolasi dari luar selama bertahun-tahun, terpelihara dengan sangat baik, dan tentu sangat langka. Itu benar, saat itu memang seperti itu. Jadi jika kalian tidak membutuhkannya, aku akan mengambil tulangnya. Fendi Kin tertawa. Di antara barang-barang di Paviliun Linglong, tulang master abadi adalah barang yang paling diincar Fendi Kin, jadi dia tidak berlagak sungkan lagi. Kamu ambil saja, aku benar-benar tidak membutuhkannya. Melirik Queen Lee, melihatnya menutup hidungnya dan menggelengkan kepalanya, Eric Kin juga menggelengkan kepalanya. Meskipun merasa bahwa arah penelitian kakak kedua sangat menarik, tapi Eric Kin tidak tertarik. Membawa tumpukan tulang belulang zaman kuno sepanjang hari untuk dipelajari. Lebih baik ini diserahkan kepada Fendi Kin saja. Kakak kedua, jika kamu suka mempelajari ini, aku punya beberapa benda bagus di sini, kamu lihatlah apakah berguna. Eric Kin tiba-tiba teringat bahwa di dalam tas penyimpanannya, masih ada beberapa tulang belulang dari master abadi zaman kuno. Beberapa diperolehnya sendiri, dan beberapa diperoleh dari tas penyimpanan kultivator yang ia bunuh di sepanjang jalan. Benda-benda ini, Eric Kin sedikit merasa akan berguna, dan tidak memakan banyak tempat, jadi dia tidak menjualnya ke Paviliun Jubao. Tidak menyangka benar-benar akan berguna hari ini. Ia lalu berpikir bagaimana kalau semua itu ia serahkan kepada Fendi Kin. Dengan lambaian tangannya, beberapa tulang master abadi dan dewa iblis zaman kuno yang ia kumpulkan sepanjang perjalanan muncul di depan mata Fendi Kin. Ada begitu banyak tulang manusia tergeletak di tanah, yang sejujurnya sedikit menakutkan. Queen Lee diam-diam mundur selangkah, meskipun dia tidak begitu takut pada tulang. Tapi rasanya aneh juga, si Eric Kin ini menaruh begitu banyak tulang di tas penyimpanan untuk apa? Astaga! Mata Fendi Kin berbinar, dia sangat bersemangat seperti serigala melihat domba. Dia membungkuk dan memeriksa tulang-tulang itu, jari-jarinya sampai gemetar. Jika bukan ingin menjaga wibawanya, dia mungkin akan langsung melompat. Benda bagus, kebanyakan dari mereka adalah benda-benda bagus, hahaha, adik keempat, kakak kedua sangat berterima kasih padamu kali ini. Fendi Kin tidak menyangka bahwa Eric Kin benar-benar memiliki begitu banyak tulang zaman kuno. Tunggu sampai kakak keduamu ini berhasil menelitinya, saya pasti akan membaginya denganmu. Fendi Kin menyimpan tulang belulang itu, lalu menepuk bahu Eric Kin, dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Eric Kin tersenyum dan tidak terlalu peduli. Tapi dia tidak menyangka bahwa Fendi Kin benar-benar akan meneliti sesuatu yang luar biasa. Aku akan mengambil setengah dari slip giok ini. Melihat kembali tumpukan barang itu, tatapan Eric Kin jatuh pada slip giok. Meskipun hanya tersisa setengahnya, mungkin tidak berguna bagi kultivator biasa. Tapi ia punya buku langit tanpa kata dan bisa memperbaikinya. Jika slip giok ini berjenis teknik, mungkin bisa berguna. Adik ipar, kita berdua sudah selesai memilih, apa yang kamu inginkan? Fendi Kin tersenyum pada Queen Lee saat ini. Bagianku, hitung saja ke dalam bagian Eric Kin. Queen Lee tersenyum tipis dan terus memainkan peran sebagai pasangan seiman Eric Kin yang lembut. Sebenarnya ia sudah sangat puas mendapatkan batu mutiara surgawi, dan tidak ada yang ia inginkan dari benda-benda tersebut. Apakah kau mau token galaksi ini? Ekspresi Eric Kin sedikit suram, ada apa dengan Queen Lee, mengapa dia semakin bersemangat berlakon? Dan kakak kedua juga,
Sudah ia katakan bahwa ia tidak punya hubungan apa-apa, lalu apa yang ia maksud dengan adik ipar? Menghela nafas, tapi Fendi Qin jelas tidak mempercayai dirinya. Eric Qin pun terlalu malas untuk menjelaskannya sekarang. Aku sudah punya ini, kalian berdua ambillah. Queen Li menggelengkan kepalanya. Sebagai gadis suci dari Paviliun Tianling, dia tentu tidak kekurangan token galaksi. Eric Qin pun mengangguk dan teringat Yuna Han pernah berkata bahwa keempat sekte di Gunung Sihir masing-masing memiliki teknik untuk mengumpulkan token galaksi. Benda yang sangat berharga untuk pelatihan tanpa partai dan kultivator biasa, tetapi Queen Li mungkin tidak membutuhkannya. Adik keempat, aku juga punya token ini, kamu bisa mengambilnya. Fendi Qin juga menunjuk pada token yang ada di tangannya. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Eric Qin berpikir, meskipun dia memiliki satu di tangannya sekarang, dan dia mungkin akan mendapatkan satu lagi di Sekte Haoyue, tetapi yang dia butuhkan pasti lebih dari Fendi Qin dan Queen Li. Jadi tidak ada salahnya untuk mengambilnya terlebih dahulu. Palingan nanti kalau kelebihan, ia bisa mengembalikannya ke Queen Li atau Fendi Qin. Adapun bagian Queen Li, Fendi Qin tentu saja tidak menyimpannya sendiri. Dia tetap memberikan benda-benda yang tersisa, termasuk barang dewa tingkat 2, kepada Queen Li. Meskipun bukan harta karun berharga, barang-barang zaman kuno ini masih memiliki nilai tertentu. Meskipun yang didapat dari Paviliun Linglong tidak banyak, tapi mereka bertiga cukup puas. Queen Li mendapatkan batu mutiara yang paling dicari, dan beban hatinya juga hilang. Fendi Qin mendapatkan kerangka lengkap seorang master abadi zaman kuno, dan itu tentu membuat perjalanan ini tidak sia-sia. Adapun Eric Qin, slip giok yang tidak diketahui asalnya, ditambah lagi ada token galaksi zaman kuno, termasuk yang ia inginkan. Bersambung.